berdasarkan data akumulatif gugus tugas Provinsi Bali, jumlah pasien positif mencapai 63 orang atau bertambah 14 orang dari hari sebelumnya. Bali mengalami lonjakan pasien positif COVID-19. Hal ini sesuai dengan data yang disampaikan oleh Ketua Harian Gugus Tugas Provinsi Bali pada Kamis petang kemarin. Kali ini jumlahnya lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya, sejak Bali mengkonfirmasi kasus positif pertama kalinya. Dari data Gugus Tugas Provinsi Bali, diketahui kasus COVID-19 secara akumulatif, pasien positif COVID-19 di Bali mencapai 63 orang dari sehari sebelumnya, sebanyak 49 orang. Penambahan sebanyak 14 orang dalam 24 jam terakhir ini diketahui 12 diantaranya adalah imported case atau tertular di luar negeri, serta 2 orang adalah transmisi lokal. Sementara untuk jumlah pasien sembuh tetap 18 orang, serta pasien yang meninggal 2 orang. Untuk kasus seluruh Indonesia, Bali berada di peringkat ke-7. Tambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 14 orang, terdiri dari 12 orang yang memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. Kemudian 2 orang transmisi lokal. Sehingga dengan demikian jumlah kasus positif COVID-19 di Bali sampai sore ini menjadi 63 orang. Provinsi Bali menunjuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana sebagai rumah sakit khusus COVID-19 di Bali. Rumah Sakit Universitas Udayana saat ini telah meniadakan pengobatan dan perawatan bagi pasien umum dan hanya memfokuskan merawat pasien COVID-19, termasuk siap menerima rujukan dari beberapa rumah sakit rujukan COVID-19 di seluruh kabupaten kota se-Bali jika terjadi lonjakan. Berdiri di atas lahan seluas 4,5 hektar, Rumah Sakit PTN Udayana Bali saat ini telah mempersiapkan diri sebagai rumah sakit khusus COVID-19 untuk Provinsi Bali. Rumah sakit yang berdiri pada 2009 ini telah mempersiapkan sedikitnya 12 kamar isolasi berstandar dan akan menambah 25 kamar isolasi lagi. Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana, Dewa Putu Gede Purwa Samatra menjelaskan, sejak awal Maret Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana ini telah menerima pasien suspek COVID-19. Hingga saat ini rumah sakit merawat 3 pasien positif COVID-19, 1 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh. Sementara untuk alat pelindung diri atau APD dianggap telah mencukupi dari hasil bantuan Dinas Kesehatan Bali dan juga donasi. Sementara bantuan puluhan perawat dan dokter spesialis juga dipersiapkan dari bantuan Dinas Kesehatan Bali, termasuk Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Raya Nyepi tahun baru Saka 1942 kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya Nyepi hanya sehari semalam atau 24 jam. Kali ini Nyepi berlangsung 2 hari sesuai himbauan gubernur untuk tidak keluar rumah di hari Ngembageni atau 1 hari setelah hari Raya Nyepi. Seluruh aktivitas di Bali berhenti total seiring digelarnya Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942. Selama Nyepi, umat Hindu harus berpuasa selama 24 jam. Tahun ini Nyepi dilakukan 2 hari, mengacu kepada surat edaran Gubernur Bali. Jalanan kota Denpasar sepi, tidak ada seorang pun yang boleh keluar rumah, termasuk umat yang beragama lain. Ikut menghormati umat Hindu yang melaksanakan catur barata penyepian. Petugas keamanan desa yang berada di masing-masing banjar berjaga-jaga untuk antisipasi keamanan lingkungan. Saudara, merebaknya virus corona mulai berdampak pada sektor pariwisata. Di Bali, gara-gara wabah corona di berbagai negara membuat tingkat hunian hotel menurun. Tingkat hunian hotel di sejumlah lokasi wisata di Bali beberapa pekan terakhir turun ke angka 30 hingga 35%. Penurunan tak lepas dari berkurangnya wisatawan, khususnya wisatawan asing yang berlibur di Pulau Dewata. Turunnya tingkat hunian secara jangka panjang dapat mengganggu keuangan pelaku bisnis pariwisata, sehingga untuk menghindari PHK karyawan, sejumlah hotel telah memaksimalkan pemberian cuti bagi para karyawan mereka. Surat
edaran tentang dampak wabah penyakit virus corona terhadap perekonomian Bali. Surat edaran ini ditujukan bagi pelaku wisata untuk tidak serta-merta mem-PHK karyawannya. Sejak merebaknya virus corona, kondisi pariwisata Bali mengalami penurunan. Bukan hanya wisatawan dari Tiongkok, namun juga wisatawan asing lainnya juga berkurang yang mengunjungi Bali. Kondisi ini mengakibatkan adanya wacana merumahkan atau mengurangi jam kerja bagi karyawan di sektor pariwisata. Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Bali menerbitkan surat edaran tentang dampak wabah penyakit virus corona terhadap perekonomian Bali. Tujuannya adalah agar tidak ada pemutusan kerja sepihak terhadap karyawan oleh perusahaan yang terdampak akibat wabah corona. Sebelumnya muncul wacana sejumlah perusahaan sektor wisata yang mengurangi jam kerja karyawan lantaran sepinya wisatawan. Pantai Kuta dinilai sebagai lokasi keramaian yang rentan akan penularan virus corona baru. Penutupan akses jalan menuju sejumlah pantai di wilayah Kuta Utara dilakukan sejak hari Senin kemarin. Penutupan jalan ini dilakukan bersama Satgas COVID-19 yang terdiri dari perangkat desa, camat, TNI, dan Polri. Jalan-jalan ini akan dijaga oleh petugas agar tak ada warga atau wisatawan yang memasuki pantai. Ya, tidak disangka virus corona asal kota Wuhan di China ini telah memakan ratusan ribu korban di seluruh dunia. Bahkan World Health Organization atau WHO memperkirakan bahwa akhir dari pandemi corona yang saat ini tengah menghantui seluruh dunia masih jauh. Dan hal ini melihat perkembangan corona yang kian mengganas setiap harinya. Namun di sisi lain, banyak negara saat ini telah melonggarkan kebijakan lockdown mereka. Seperti apa? Saya bahas untuk Anda. Di Corona menggila, 3 juta penduduk bumi terjangkit. Ya, pertama saya ingin mengajak Anda melihat seperti apa penyebarannya di seluruh dunia. Karena mungkin tak kita sadari begitu ya, kasus corona di seluruh dunia saat ini sudah lebih dari 3 juta kasus. Tepatnya 3.148.521 orang di bumi ini sudah terinfeksi virus mematikan ini. Dan angka kematian akibat virus ini pun telah mencapai lebih dari 200.000 orang saat ini, tepatnya 218.371 orang. Ini artinya secara rata-rata global tingkat kematian atau mortality rate akibat COVID-19 ini adalah sebesar hampir 7%, yaitu tepatnya 6,9% pada tingkat global. Lalu kemudian kita lihat juga dari lebih dari 3 juta orang ini, 962.000 orang telah dinyatakan sembuh dan sudah boleh dipulangkan ke rumah mereka masing-masing di seluruh dunia. Sementara berdasarkan data yang kami ambil dari Worldometers, 1,96 juta orang atau hampir 2 juta orang saat ini masih dalam perawatan melawan virus ini, di mana 97% dari mereka ini berada dalam kondisi stabil, sedangkan 3% atau sekitar 22.000 orang saat ini berada dalam kondisi kritis melawan virus ini. Lalu kemudian kita lihat juga selain kota Wuhan yang menjadi epicentrum dari penyebaran kota ini, negara-negara mana saja yang saat ini tengah kewalahan menghadapi banyaknya pasien terinfeksi, bahkan angka kematian yang melonjak tajam. Kita bergeser ke slide berikutnya. Ya, seperti kita ketahui bahwa Amerika Serikat atau AS kini menjadi pusat dari pandemi COVID-19 atau virus corona. Jumlah pasien aktif corona di negara adidaya tersebut ini sudah mencapai 1 juta orang saat ini. Kasus corona di Amerika Serikat atau 1/3 dari total kasus virus corona yang ada di dunia. Dan hal ini bisa kita katakan tak diantisipasi oleh negeri paman Sam tersebut, karena pada awal virus corona ini ditemukan di China, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyebutkan bahwa virus ini adalah hoax dan yakin AS tidak akan terinfeksi. Namun kenyataan berkata lain, karena AS saat ini menjadi negara dengan kasus corona terbanyak di dunia dengan lebih dari 1 juta orang dan angka kematian yang sangat miris sekali, di mana sudah mencapai 58.964 orang meninggal
dunia di Amerika Serikat, dengan kota New York saat ini menjadi epicentrum dari penyebaran virus corona ini, dengan lebih dari 300.000 orang di New York ini sudah terinfeksi oleh virus mematikan ini. Lalu kemudian setelah Amerika Serikat, kita ke Eropa di mana ada Spanyol yang saat ini juga menjadi epicentrum kedua corona di dunia setelah Amerika Serikat. Dengan lebih saat ini total kasusnya ini mencapai 210.773 orang telah terinfeksi virus ini, dengan angka kematian atau mortality rate yang sangat tinggi, bisa kita katakan seperti itu, di mana ini sudah mencapai 11% dengan total kematian mencapai 23.822 orang telah meninggal dunia akibat dari virus yang mematikan ini di Spanyol. Dan epicentrum dari penyebaran ini terletak di kota-kota wisata yang ada di Spanyol seperti Madrid dan juga Kolonia, di mana penyebaran yang hingga saat ini belum teratasi di Spanyol inilah yang membuat akhirnya Lembaga Moneter Internasional atau IMF memperkirakan bahwa tahun 2020 ini ekonomi Spanyol akan terkontraksi lebih dari 8%, karena kita melihat penyebaran serta angka kematian yang sangat tinggi membuat ekonomi Spanyol lumpuh saat ini. Lalu kemudian setelah Spanyol, negara ketiga ini masih terletak di benua Eropa juga. Siapa? Kita lihat di slide berikut. Ya, Italia. Sejauh ini Italia menjadi negara dengan angka kematian atau mortality rate tertinggi di dunia, yaitu lebih dari 27.000 orang yang saat ini telah meninggal dunia akibat dari virus corona ini, dan angka infeksi mencapai 201.505 orang telah terinfeksi. Ini artinya mortality rate di Italia saat ini mencapai 13,5%. Angka kematian di Italia dari total kasus yang terinfeksi. Dan besarnya jumlah korban COVID-19 di Italia ini masih menyisakan banyak tanda tanya begitu ya. Apa penyebab tingkat kematian virus corona begitu tingginya di sana? Dan ini disebabkan, sebagai informasi untuk Anda, oleh beberapa faktor. Yang pertama ini adalah usia dan juga riwayat penyakit pribadi di Italia, di mana mungkin ini tidak kita ketahui begitu ya, 85,6% dari mereka yang meninggal di Italia akibat terjangkit virus ini adalah orang yang berumur lebih dari 70 tahun ke atas, kalau menurut laporan dari Institusi Nasional Kesehatan di Italia. Dan ini dikarenakan oleh tingginya tingkat penduduk usia lanjut di Italia dengan mencapai angka yaitu sekitar kira-kira 23% dari seluruh populasi orang Italia ini berusia di atas 65 tahun. Jadi inilah salah satu faktor yang membuat angka kematiannya tertinggi di dunia saat ini dengan 13,5%. Lalu kemudian dari Eropa kita ke Asia, di mana India saat ini merupakan negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di Asia, dengan total kasus saat ini mencapai lebih dari 31.322 orang telah terinfeksi, dengan kematian saat ini telah mencapai hampir 8.000 orang atau tepatnya 7.969 orang telah meninggal dunia di India. Padahal sebagai informasi untuk Anda, India ini telah memperlakukan lockdown menyeluruh sejak tanggal 25 Maret lalu, namun sepertinya lockdown total ini bisa kita bilang kurang ampuh begitu ya dalam memerangi virus corona di India. Dan melihat bagaimana kasus corona ini melonjak tajam di seluruh dunia, ini membuat sistem kesehatan dunia kewalahan menghadapi banyaknya pasien yang terinfeksi dan juga kasus kematian yang sudah mencapai lebih dari 200.000 orang saat ini. Dan banyak negara di dunia saat ini malah ramai-ramai melonggarkan yang namanya kewajiban lockdown mereka. Siapa saja dan seperti apa pelonggarannya kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita ke Vietnam terlebih dahulu yang dinilai sukses dalam memerangi corona, di mana sejak diberlakukannya lockdown hingga saat ini tercatat 0 atau tidak ada orang yang meninggal di dunia akibat virus corona di Vietnam, walaupun kasus corona di sana ini mencapai 270 orang yang sudah terinfeksi. Padahal kita ketahui Vietnam begitu ya secara geografis ini tepat bersebelahan dengan China. Namun Vietnam kita ketahui mengambil langkah awal untuk melockdown negaranya sejak tahap awal corona berkembang di China, dan alhasil 0 kematian, bahkan warga Vietnam saat ini sudah diperbolehkan untuk beraktivitas seperti biasa. Lalu setelah Vietnam yang mencabut lockdown, secara mengejutkan ada Italia yang juga saat ini pelan-pelan ingin roda perekonomiannya kembali berputar, di mana pemerintah Italia ini ingin membuka kembali gerai-gerai non-esensial di Italia pada tanggal 10 April mendatang gitu ya. Dan padahal seperti kita bahas tadi, Italia saat ini adalah negara ketiga kasus corona terbanyak di dunia.
bahkan mortality rate atau kematian tertinggi di dunia dengan 13,5%. Dan sekali lagi saya tekankan begitu ya, ini kan mencapai 13,5%. Jadi ini membuat pertanyaan gitu, is it the right thing to do? Jadi banyak yang mempersoalkan keputusan Italia untuk membuka kembali gerai non-esensial pada tanggal 10 April mendatang. Lalu dari Italia, ini ada juga Amerika Serikat atau negara yang kasus virus coronanya ini sudah mencapai 1 juta orang saat ini. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengatakan bahwa akan melonggarkan karantina di Amerika Serikat untuk kepentingan bisnis pada tanggal 1 Mei 2020 mendatang. Dan rencana Trump ini sebagai informasi untuk Anda, ini mendapat kecaman dari banyak pihak, termasuk dari Kementerian Kesehatan Amerika Serikat, karena katanya keputusan Trump ini dapat menyebabkan gelombang kedua terjadi sebelum gelombang pertama dapat teratasi di Amerika Serikat. Jadi inilah yang terjadi di seluruh dunia saat ini, begitu ya, di mana krisis kesehatan akibat virus corona ini menjadi semakin mengkhawatirkan dan lebih dari 3 juta orang telah terinfeksi dan 200.000 orang meninggal dunia, dan belum juga ditemukan titik terangnya seperti apa dan juga kapan vaksin corona ini ditemukan dan dapat digunakan, dan kapan akhir dari pandemi ini. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi banyak pihak saat ini. COVID-19 ini telah naik sebanyak 484 orang, sehingga menjadi 14.749 orang. Kasus sembuh meningkat 182 orang, menjadi 3.063 orang. Kasus meninggal 16 orang, sehingga menjadi 1.007 orang. Sudah 376 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Kasus ODP akumulasi yang kita pantau adalah 251.861 orang, di mana sebagian besar sudah selesai pemantauan. Kasus PDP akumulasi adalah 32.147 orang. Saudara-saudara, data-data inilah yang kemudian menggambarkan bahwa upaya kerja keras kita bersama, bahu-membahu semuanya, untuk mencegah pertambahan kasus ini memberikan gambaran yang cukup membahagiakan. Meskipun kita masih harus bekerja lebih keras lagi, kita berusaha mengendalikan pertambahan ini semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kami berharap bahwa pembatasan sosial berskala besar hendaknya bisa dijadikan pegangan bagi semua anggota masyarakat untuk mengurangi laju pertambahan kasus positif. Sekali lagi, PSBB adalah upaya bersama yang harus kita pedomani untuk mengurangi penambahan kasus positif. Tetap melaksanakan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Karena cara inilah cara yang paling rasional untuk menghilangkan cemaran virus yang berada di tangan kita. Gunakan masker. Setiap saat keluar rumah, gunakan masker. Karena ini adalah bagian dari perubahan tata hidup baru kita. Kemudian tetap menjaga jarak di dalam kaitan dengan berkomunikasi secara sosial, menjaga jarak fisik. Karena ini penting agar sebaran droplet, butiran batuk, bersin dari orang yang sakit tidak bisa mengenai kita pada jarak lebih dari 1 meter sampai dengan 2 meter. Kemudian tetap berada di rumah, karena hal yang tidak perlu dilakukan di luar rumah kita bisa hindarkan. Sehingga inilah yang kemudian menjadi tatanan hidup baru kita. Oleh karena itu, tidak melakukan perjalanan. Tidak melakukan perjalanan dan tidak mudik adalah pilihan yang paling benar, adalah pilihan yang paling bijak. Saudara-saudara, ini semuanya hanya bisa kita lakukan manakala disiplin kita tidak terputus. Berdasarkan data tanggal 9 Mei 2020, jumlah pasien corona positif di Bali sebanyak 306 orang. Nah, dari jumlah ini rinciannya ada WNI sebanyak 298 orang, kemudian ada WNA sebanyak 8 orang.
jumlah pertambahan kasus dibanding hari sebelumnya sebanyak 6 orang. Nah, kita akan melihat lagi lebih detail dari kasus COVID-19 di Bali. Dari 306 orang yang dinyatakan positif, jumlah pasien yang sembuh mencapai 197 orang, sementara jumlah pasien yang meninggal sebanyak 4 orang. Kalau kita bandingkan, angka kesembuhan pasien di Bali sangat tinggi dengan persentase 64,37%, yang meninggal sebesar 1,30%. Nah, kita lihat berikutnya data kasus corona di Bali dengan sejumlah provinsi. Kita bandingkan berdasarkan data tanggal 9 Mei 2020 yang kami dapatkan dari situs resmi gugus tugas COVID-19. Kami membandingkan kasus corona di Bali dengan 4 provinsi lain. Bisa Anda lihat yang positif di Bali 306, di Jawa Tengah 959, selanjutnya ada Jawa Timur. Anda bisa lihat angka-angkanya. Jawa Barat dan yang terbanyak masih DKI Jakarta 5.056. Kita lihat di bagian berikutnya ada bagian mengenai kesembuhan. Dari 306 yang positif, 197 sembuh. Artinya hampir atau lebih dari 50%. 64,37% angka kesembuhannya, yang meninggal tadi sudah saya sampaikan 1,30%. Kita bandingkan dengan misalnya DKI Jakarta yang terbanyak 5.056, angka kesembuhannya hanya 14,87%, artinya 752 sembuh, dan yang meninggal ada 427 orang, artinya 8,44% dibanding dengan angka keseluruhan yang positif corona begitu. Begitupun dibanding dengan Jawa Tengah, kemudian juga Jawa Timur ya. Kita lihat masih di atas 15%. Jawa Tengah tingkat kesembuhannya 18,03%. Di Jawa Timur 15,99%, Jawa Barat termasuk yang berada di angka positif juga yang cukup tinggi 1.437, kesembuhannya di 14,05%, saudara. Nah, apa saja yang telah dilakukan Provinsi Bali dalam menekan angka COVID-19? Saat ini saya sudah terhubung dengan Ketua Tim Lab Pemeriksaan Kasus COVID-19 Bali, Ninyoman Sri Budayanti. Selamat sore atau selamat petang waktu Indonesia Tengah, Bu Sri. Selamat petang, Mbak. Di sini sudah mulai petang. Kita beda sejam. Bu Sri, Anda bisa sampaikan kepada kami karena Ibu Ketua Tim Lab, jadi bisa cerita. Jadi di sana deteksi terhadap mereka yang positif corona itu cepat. Kenapa bisa cepat? Karena yang kita ketahui secara konvensional kan butuh waktu kalau melakukan tes swab PCR begitu. Ya, mungkin definisi yang kita katakan cepat itu adalah kebetulan kami di lab Rumah Sakit Sangla semua sampel selesai dalam waktu 24 jam. Jadi misalnya sekarang masuk ke lab kami, maksimal besok itu sudah ada hasil. Nah, itu juga akan membantu teman-teman di klinisi untuk lebih cepat menata laksanakan pasiennya. Bisa 1 kali 24 jam keluar hasilnya, itu karena faktor apa, Bu Sri? Karena faktor banyak yang mengerjakan itu, artinya sumber daya manusianya banyak, atau ada dibantu dengan instrumen lain atau alat lain begitu? Iya, jadi sebetulnya lab kami masih konvensional, menggunakan mesin real time yang konvensional, jadi tahapan dalam PCR ada satu tahapan awal adalah ekstraksi RNA, itu juga masih konvensional, tidak menggunakan otomatis. Tetapi kami bersyukur bahwa SDM di laboratorium Rumah Sakit Sanglah ini ada sekitar 13 orang kami, dan terdiri dari berbagai asal, gitu, tidak hanya Rumah Sakit Sanglah, tapi dari rumah sakit lain, dari universitas, kita rembukan bekerja bersama-sama. Sehingga kita bisa dengan sehari itu 2 shift yang sangat optimal bekerjanya, Mbak. Virus Corona, gerakan penyemprotan disinfektan massal Sobali digelar. Di Kota Denpasar, penyemprotan disinfektan dilakukan mulai dari pasar tradisional hingga hotel. Penyemprotan disinfektan salah satunya digelar di Kota Denpasar. Sejumlah titik kerumunan warga menjadi perhatian kali ini. Selain di pasar tradisional, penyemprotan juga dilakukan di kawasan hotel. Upaya ini untuk mencegah penyebaran corona dan kenyamanan wisatawan dan warga Bali. Kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur,
Dunialah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Hai kamu para pejuang corona. Apa kabar? Mungkin di saat-saat ini tidak mudah untuk mengatakan bahwa kabar kamu baik. Tapi walaupun begitu, saya doakan kamu selalu dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin saya tidak mengenal kamu secara langsung. Tapi yang saya tahu, kamu adalah pahlawan. Pahlawan yang mau berjuang dan berkorban demi kesembuhan banyak orang. Hai kamu para pejuang corona. Terima kasih ya, karena kamu sudah selalu siap siaga berada di barisan depan. Terima kasih kamu tidak kenal lelah, bekerja dengan ketulusan. Baik itu yang di puskesmas, di rumah sakit, bahkan di ruang isolasi pasien yang positif corona. Semua kamu lakukan tanpa berkeluh kesah. Siapa sangka corona menyebar dengan begitu cepat. Siapa sangka corona memakan banyak korban dan membuat cemas masyarakat. Ketika pemerintah menghimbau untuk social distancing, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah di rumah, saya tahu kamu juga pasti ingin melakukannya. Tapi dedikasi kamulah yang membuat kamu tetap terus bekerja dan memberikan pelayanan yang prima. Ketika semua orang mengisolasi diri, justru kamu harus berinteraksi dengan banyak orang, bahkan pasien-pasien yang terinfeksi. Ketika banyak orang memikirkan keselamatan bisnis dan perusahaannya, justru kamu mempertaruhkan keselamatan nyawamu sendiri. Di saat para orang tua lain sibuk mencari kegiatan untuk anak yang belajar dari rumah, kamu justru tidak berkesempatan untuk bertemu dengan keluarga dan anak di rumah. Hai kamu para pejuang corona. Makasih ya, karena kamu sudah berani memberikan segalanya. Waktu, tenaga, bahkan nyawa yang menjadi taruhannya. Dengan alat medis dan alat pelindung diri yang apa adanya, kamu tetap merawat mereka yang terinfeksi virus corona. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin khawatir dan gundah. Bukan hanya karena bekerja seharian, tapi juga mungkin memikirkan keluarga yang di rumah. Tapi hari ini saya ingin bilang, jangan khawatir ya, kamu tidak sendiri. Kita berjuang bersama-sama. Kamu berjuang di sana untuk kami berjuang di rumah untuk kamu. Walaupun saya tahu
perjuangan kamu di garis depan pasti akan jauh lebih melelahkan daripada kami yang ada di rumah. Dan untuk itu, saya sungguh berterima kasih. Sampaikan terima kasih saya juga untuk keluarga kamu. Suami, istri, anak, orang tua, mereka-mereka yang sudah mengizinkan kamu untuk bertugas. Yang bukan hanya memberikan dukungan, tapi saya yakin juga menjadi sumber kekuatan untuk kamu. Hai kamu para pejuang corona. Selamat bertugas ya. Selamat mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Jangan lupa jaga kesehatan dan kita sama-sama saling mendoakan. Lagi anak saya yang nomor 2 akan berulang tahun. Saya pun berharap badai ini cepat berlalu supaya saya bisa pulang. Saya bisa tiup lilin bersama anak-anak saya. Di saat anak saya, ayah kapan pulang, saya tidak bisa. Ayah cuma bisa sabar, nak, ayah sedang bertugas. Pikir cepat atau lambat virus tersebut akan sampai di Indonesia. Saya yakin saat itu saya dan tim medis lainnya sudah tahu kami akan menjadi tim medis untuk virus COVID-19 ini. Apakah saya takut? Jelas. Merawat pasien-pasien dengan COVID-19 positif dengan keterbatasan APD yang selama ini menjadi permasalahan di rumah sakit lain, itu merupakan suatu momok yang sangat menakutkan. Perlu diketahui, negara kita itu negara tropis dan saat ini musim hujan. Kita itu tengah diserang dengan DBD, tengah membludak pasien DBD. Tiba-tiba pasien COVID datang, semuanya langsung berhamburan, keluarga pasien, termasuk kita yang tenaga medis. Kita panik semua, ini penyakit baru. Kita masih meraba-raba bagaimana cara penanganannya. Dan saya pun memilih untuk tidak pulang ke rumah karena di rumah saya terdapat 2 orang tua saya yang berumur 70 tahun. Saya juga memiliki 2 orang anak. Mereka berumur 5 tahun dan 3 tahun. Mereka sedang lucu-lucunya. Saya tidak pernah tahu apakah saya membawa penyakit tersebut pulang ke rumah atau tidak. Saya sendiri sudah 23 hari tidak pulang ke rumah. Rindu orang rumah jelas, tapi harus ditahan. Karena takut dengan pulang ke rumah, saya menjadi pembawa infeksi dari rumah sakit ke rumah. Sehingga orang rumah menjadi berisiko terpapar oleh COVID-19.